Pergi ke sungai membersihkan ikan kecil, ikan arowana. Salam-salam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa perubahan mental dan akhlak mulia. Dewan juri yang terhormat dan insya Allah tidak akan lalai dan curang dalam menilai serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jamaah, berbicara tentang pelajar adalah seorang pencari ilmu yang semangat dan darahnya masih menggerak. Sementara pemuda adalah tolak ukur kemajuan suatu daerah, bangsa dan negara. Karena di tangan generasi muda digantungkan nasib suatu bangsa. Jamaah, Ahmad Syauqi pernah bersyair, sesungguhnya bangsa ini tergantung akhlaknya. Jika baik akhlaknya, maka baik pula bangsanya. Dan jika buruk akhlaknya, maka hancurlah bangsa ini. Makna syair yang diucapkan oleh Ahmad Syauqi merupakan ukuran dan mengatakan seorang pelajar berakhlak mulia. Sebagai generasi pelanjut, jangan jadi anak muda palsu. Jadilah anak muda yang berakhlak dan bisa diandalkan. Karena dalam rumus hidupnya, pelajar yang berakhlak baik, maka bangsanya akan baik pula. Tapi jika sebaliknya, maka bangsa itu akan hancur. Jamaah, substansi mencetak generasi muda yang beriman dan berakhlak mulia perlu ditanamkan sikap yang beriman dan berakhlak juga. Di antaranya ada 4. First, sikap muraqabah. Sikap muraqabah adalah sikap seseorang yang merasa terus diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, yang artinya dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Jamaah, dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah benar-benar melihat segalanya, pelajar akan terus merasa diawasi dan dilihat dimanapun dan kapanpun dia berada. Contohnya di kehidupan sehari-hari, pelajar yang menyontek tapi tidak jadi. Karena apa? Karena mengetahui kalau ada Allah yang Maha melihat. Jamaah, second, sikap kedua yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda yaitu sikap untuk menjaga sifat malu dalam diri. Tahu tidak apa maksudnya? Kalau tidak tahu, sini saya kasih tahu. Jadi, menjaga sifat malu dalam diri adalah modal utama setiap orang, terlebih lagi seorang pelajar yang sedang berpikir. Karena dengan sifat malunya, ia akan merasa malu untuk berbuat kesalahan di hadapan guru, orang tua, maupun anak-anaknya. Rasulullah bersabda, iman dan malu merupakan pasangan di setiap kondisi dan situasi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman menjadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa jika malu sudah tidak ada, maka akan berimbas ke iman kita. Jika iman kita sudah tidak ada, maka celakalah hidup kita. Oleh karena itu, malulah jika kita tidak membuang sampah sembarangan, malulah jika kita tidak mengerjakan tugas, malulah jika kita sering memberi tekanan. Karena pada intinya, tanamkan rasa malu dalam diri kita. Insya Allah, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Yang ketiga, yang perlu ditanamkan kepada generasi muda yaitu sikap jujur dan bertanggung jawab. Rasulullah bersabda, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran akan membawamu ke dalam kebaikan dan kebaikan akan membawamu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Yakin dan percaya setiap yang
tapi tidak punya akhlak sama aja bohong. Jamaah, jamaah. Last but not least, yang keempat, yang terakhir yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda yaitu cinta menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, saling tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam permusuhan dan dosa. Jiwa tolong-menolong akan membawanya ke arah jalan yang benar. Karena harapan bangsa dan agama digantungkan kepada seperti kata Hadis Rasul mengatakan, religion without knowledge is blind, knowledge without religion is blind. Yang artinya, agama tanpa ilmu buta, ilmu tanpa agama lumpuh. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun. Penjahit benang membawa peti, Ibu Yuwahyuni memanjat ujung kasih. Saya pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.